Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 608. Kenshin yang dikelilingi banyak orang. Para bos-bos perusahaan, yang mengolok-olok dirinya, merendahkan dan meremehkannya. Bahkan Kenshin diancam pula akan dimasukkan penjara. Demikian dengan Jenna, yang bicara kasar pada Kenshin. Jenna yang mengarahkan kameranya ke Kenshin. Jenna pun berkata, lu gua rekam ini. Akan aku masukkan ke media sosialku. Biar lu jadi terkenal, tapi bukan terkenal dengan kebaikan, melainkan lu terkenal dengan keburukanmu. Jenna pun lalu berucap, oh ya para netizen dan para pengikut gua semua. Ini nih aku beri informasi. Ini ada cowok miskin tak punya pekerjaan. Pekerjaannya hanya mengintai orang, alias jadi mata-mata bayaran, yang disuruh mengintai papa gua. Dan sekarang ini dia tertangkap basah. Ini nih coba lihat banyak orang di sini yang tak terima dengan perbuatannya. Jenna memutar kameranya, merekam pula orang di sekitarnya, orang-orang yang mengelilingi Kenshin. Dan Jenna melanjutkan bicara, oh ya guys dimanapun kalian berada, sekedar diketahui ya gua mau bilang, orang-orang yang aku tunjukkan ini adalah para bos-bos perusahaan semua. Dan pria ini, cowok tak berguna ini, digerebek oleh mereka, karena dia memata-matai rapat yang penting, mencuri data perusahaan, yang dikerjakan bos-bos ini. Jadinya dia akan masuk penjara. Jenna bicara di depan Kenshin. Dan Jenna malah melanjutkan berkata, oh ya coba nih lihat mukanya. Mukanya cowok ini ketakutan gitu ya. Sekarang tahu akibatnya. Bermain-main dengan orang kaya. Siapa suruh kamu jadi mata-mata? Salah alamat kamu mengintai orang. Ini coba lihat para subscriber gua. Cowok ini menyedihkan sekali. Seperti gemetaran dirinya. Ketakutan kan lu sekarang? Kenshin langsung menyahutnya. Oh sorry ya Jenna. Apa namamu Jenna? Siapa yang takut itu? Siapa yang kamu sebut gemetaran? Saya tak takut sama sekali. Kenshin tersenyum di depan kamera. Di sela itu Kenshin tersadar. Teleponnya yang tersambung ke Iwan masih menyala belum dimatikan. Kenshin pun segera mengakhiri teleponnya. Iwan langsung jadi tahu. Teleponnya ditutup Kenshin. Sedang Jenna makin murka. Cowok di depannya ini membalas perkataannya. Membantah dengan santainya. Bahkan menyebut namanya, tanpa panggilan kehormatan. Si Jenna pun berkata, lu kurang ajar sekali lu memanggil namaku begitu. Kayak gua temanmu aja, lu itu hanya pekerja rendahan. Kagak pantas memanggil namaku begitu. Kenshin pun menyahutnya. Memang siapa ya namamu? Bukannya namamu Jenna, mau dipanggil apa memangnya? Sandria juga jengkel mendengarnya. Cowok ini merasa tak bersalah. Tak merasa takut dan menyesal. Bahkan membalas perkataan Jenna. Sedang kerumunan orang di tempat itu semakin banyak. Hingga membuat perhatian security dan pegawai es krim di situ. Mereka mendatangi dan bertanya. Pak Yosen pun lalu bicara. Kalau gitu anak muda, ayo kita selesaikan masalah ini di luar. Daripada kamu menjadi tontonan, lebih baik keluar dari sini. Biar polisi yang datang nanti langsung bisa menangkap dan membawamu. Tak perlu repot-repot masuk ke sini. Jenna pun ikut berkata. Malah cari gara-gara. Jenna pun bicara, oh ya sekalian saja istrimu diberitahu dulu. Daripada nanti mencari-cari lu. Atau kalau perlu ikut saja masuk ke penjara. Katanya tadi kamu sama istrimu di sini. Kok sekarang nggak ada? Apa istrimu takut dan berlari pulang? Mendengar kita yang akan datang. Dasar istri jelek tak setia. Mending kamu buang saja. Jenna belum tahu Kaori, tapi sudah mengolok-oloknya. Mendengar itu Kenshin langsung marah. Kamu Jenna jaga bicaramu. Istriku tak ada urusannya dengan ini. Kamu bukan kelasnya Kaori. Kaori lebih baik dan lebih cantik darimu. Jadi kamu nggak pantas bicara tentangnya. Lebih baik kamu diam kalau belum lihat orangnya. Kenshin kali ini menunjukkan taringnya. Karena tak terima Kaori dibilang begitu. Jenna pun semakin marah jadinya. Karena berani-beraninya, cowok ini bicara kasar ke dirinya. Hingga Jenna bilang ke papanya, sudah pap pakai cara kekerasan saja pap. Suruh orang-orang yang berjaga di luar, untuk memukuli pemuda kurang ajar ini.
Karena sudah berani memarahi Jenna. Papa saja tak pernah marah. Malah cowok miskin ini yang memarahi Jenna. Pak Jeffrey pun menjawabnya. Pak Jeffrey juga emosi, karena Kenshin nampak tenang sekali. Tak takut dan menyesal, malah berani memarahi putrinya. Pak Jeffrey pun langsung bilang, "Kalau gitu ayo kamu keluar saja. Saya mau bikin perhitungan denganmu." Kenshin pun menjawabnya, "Oke, saya setuju. Saya akan keluar." Kenshin memutuskan begitu. Karena Kenshin tak ingin Kaori mengetahui ada masalah di sini. Terlebih Kaori masih belanja, dan ini kesempatan untuk menghindar. Kenshin ingin menyelesaikan sendiri, tanpa diketahui Kaori istrinya. Hingga berjalanlah Kenshin keluar. Si Jenna dan Sandria mengikuti dari belakang. Begitu pula Pak Yosen dan Pak Jeffrey, serta para mitra kerjanya yang lain. Berjalan pula di situ. Di tengah itu para pengawal mereka disuruh berjaga dan bersiap. Kalau pemuda ini melarikan diri, langsung saja tangkap segera. Sedang Kenshin berjalan seperti biasa. Ketika itu masih ada di lantai 5. Kenshin tak langsung turun lewat pintu lift yang cepat, melainkan Kenshin berjalan lewat lift tangga. Dan sekarang Kenshin ada di lantai 4. Lewat di depan supermarket. Tak disangka di saat berjalannya itu, Kenshin melihat di sampingnya, ada seorang yang marah-marah. Terdengar oleh Kenshin, seorang atasan yang berkata, "Oh ya, kamu berdua kalau kerja cleaning service itu yang rajin masuknya. Ingat sudah berapa kali saya bilang, 1 jam sebelum toko buka, kalian harus masuk kerja, mulai membersihkan lantai-lantai di dalam. Terutama kamu Feby, sudah 1 minggu telat selalu. Jangan pakai alasan sedang hamil. Peringatan sudah 3 kali, sekarang tak ada tambahan lagi. Dan sebagai hukumannya, untuk 3 hari ke depan, kamu harus masuk kerja 2 shift lamanya. Sampai malam dan sampai toko tutup. Lemburan itu tak dibayar. Uang makan kamu cari sendiri. Ini sebagai hukuman. Dan cepat sekarang kamu bersihkan lantainya." Atasan itu melempar sapu ke wanita yang dimarahinya. Kenshin pun jadi berhenti dan langsung bicara. Ibu atasan, jangan berbuat kasar pada pegawainya. Apa begini aturan kerjanya? Sama mbak yang hamil ini kok pakai kasar sikapnya?" Atasan itu pun berkata, "Lo kamu siapa memangnya? Pengunjung mall kok ikut campur?" Sebelum Kenshin menjawabnya, malah Jenna dan Sandria yang bicara. Jenna pun berkata, "Lu cowok tak berguna. Ngapain lu ikut campur urusan orang? Lu saja punya masalah, malah berlagak membantu orang. Dasar cowok gila lu, pura-pura baik padahal lu jahat orangnya." Pak Yosen pun sama. Pak Yosen juga berkata, "Ayo anak muda, jangan pakai alasan berhenti, jangan mengulur waktu di sini. Cepat berjalan, kamu sedang ditunggu polisi." 2 orang cleaning service yang dimarahi itu melihat Kenshin, seorang pemuda yang baru membelanya. Demikian dengan atasannya yang baru memarahi mereka. Melihat Kenshin pula, mendengar sedang ditunggu polisi. Atasan itu malah bicara, "Kamu ini ternyata penjahat. Tapi mau bersikap seperti malaikat. Sudah pergi sana, jangan ikut campur." Kemudian tiba-tiba, atasan itu mendapat amarah. Terdengar seseorang bicara ke dirinya. "Hei Ibu Darwi, ibu ini barusan bilang apa memangnya? Tak sopan sekali ucapannya. Cepat minta maaf pada mas ini. Apa Ibu Darwi mau saya pecat kerja? Kalau bicara jangan seenaknya." Terkaget Ibu Darwi itu. Bosnya tiba-tiba ada di sini. Langsung bilang begitu. Kenshin melihatnya. Serombongan orang yang datang. Terdiri dari pria dan wanita. Tak asing dilihatnya. Dan bosnya langsung menyapa. "Maafkan saya Tuan Muda. Pegawai ini tak sopan pada Tuan Muda. Perkenalkan saya Pak Hari, pemilik supermarket Big Giant ini. Dan ini cabang kelima yang baru berdiri. Apa Tuan Muda masih ingat saya? Pak Hari, bos supermarket Big Giant, yang dulu bangkrut dan kolaps. Hendak tutup dan memecat semua pegawainya. Kemudian ditolong oleh Kenshin. Pak Hari itu tiba-tiba ada di sini. Memanggil Kenshin, dengan menyebutnya Tuan Muda. Jenna dan Sandria pun mendengarnya. Pak Yosen, Pak Jeffrey pun demikian. Begitu pula bos-bos yang lainnya. Mereka terkaget jadinya, belum bicara dan masih terdiam. Detik-detik siapa Kenshin akan terbuka. Karena Iwan yang di desa.
sudah mengirimkan rekaman tentang Kenshin, yang dimaki-maki dan dihina. Diancam-ancam akan dipenjara, dikata miskin dan dilaporkan polisi. Para anak buah bos besar yang mendengarnya, mereka pun menjadi emosi, langsung saja beramai-ramai memutuskan akan ke tempat mall itu untuk membuat perhitungan pada orang yang merendahkan tuan muda, termasuk Bang Hotman, yang dalam perjalanan, badai pun segera datang. Jenna dan Sandria akan menyaksikan tentang Kenshin yang sebenarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya